Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga pada pertemuan kali ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah yaitu analisis Quran surat An-Nahl ayat 125 tentang kewajiban berdakwah ya. Pada mata pelajaran Al-Quran Hadis tentunya kelas 3 ya. Ini bab 5 ya, bab 5. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, marilah kita sama-sama membuka dengan melafazkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan, coba kalian semua perhatikan gambar berikut ini ya. Ada yang mau mengomentari tentang ketiga gambar ini? Silahkan. Saya persilahkan. Siapapun boleh mengomentari dan komentarnya boleh bebas ya. Tidak harus tepat ya. Nah, silahkan komentari tiga foto ini. Di dalam foto kita melihat ada 3 orang yang sangat kita hormati. Yang pertama, yang paling muda yaitu tentunya Tuan Guru Muda, di mana beliau sedang belajar di Kairo dan melanjutkan pendidikan pasca sarjana beliau di Mesir. Nah, beliau ini Tuan Guru Muda sangat sering berpapasan atau sering berdiskusi dengan para cendekiawan, sehingga yang kedua adalah Tuan Guru yang sangat karismatik, di mana beliau sangat menyampaikan dakwah beliau itu dengan lembut dan mudah dipahami oleh orang-orang awam. Yang ketiga adalah guru kita, guru yang sangat akademisi, yang sering berdiskusi dengan orang-orang sekitarnya. Terima kasih ya. Kemudian selanjutnya mari kita sama-sama mendengarkan Quran surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Nah, kemudian ini ada beberapa mufradat yang bisa dihafal sebagai indikator untuk bisa menerjemahkan ayat Quran surat An-Nahl ayat 125 ya. Coba sama-sama ikuti saya. Ud'u. Serulah. Wal mau'izati. Dan nasihat. Wajadilhum. Dan debatlah mereka. Dhalla. Tersesat. Nah, kemudian adapun terjemahannya bisa dibacakan terjemahannya. Maulida baca terjemahannya. Serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka
Nah, jadi dalam ayat ini Allah mewajibkan semua manusia ya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu. Pada jalan Tuhanmu. Silahkan mengajak orang itu, ajakan itu boleh saja apapun bentuk ajakan tersebut ya, asalkan ajakan itu menuju kepada jalan Tuhanmu ya, kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mendengar sebuah istilah yang namanya sabilillah ya. Sabilillah itu jalan Allah ya. Mengajak orang untuk sholat, sabilillah atau tidak itu? Sabilillah. Silakan ajak orang. Apa juga contoh yang sabilillah? Apa contoh sabilillah yang dalam pekerjaan kalian sehari-hari? Mengajak orang untuk menuntut ilmu, belajar. Termasuk sabilillah atau tidak? Termasuk sabili rabbik gitu ya. Sabili rabbika, jalan Tuhanmu. Nah, itu sangat mulia ya pekerjaan-pekerjaan tersebut ya. Nah, dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang baik pula ya. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Apa maknanya ini? Nanti yang namanya kita berdakwah itu di sini ada berapa metode dakwah di sini disebutkan? Ada 3 ya. Nanti kita jelas, nanti kita uraikan ya setelah itu. Masih akan ambil di sini. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat. Apa ini? Ketika nanti waktu berdakwah misalnya ya, ketika kita berdakwah ternyata tidak ada yang mengikuti kita, atau ternyata kelihatannya dakwah kita tidak sukses gitu ya. Jangan berkecil hati ya, jangan pesimis. Karena apa? Allah tahu kok siapa yang tersesat ya. Allah sudah tahu. Oh ini walaupun kamu dakwahkan wahai Mauridah, tidak akan mau orang ini, karena Allah sudah tahu dia tersesat ya. Tidak usah pesimis, tidak usah menyalahkan diri sendiri. Kemudian lanjut ayatnya. Dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ketika nanti siapa tahu kita berdakwah mengajak orang ya, kelihatannya dakwah kita itu sukses gitu. Orang mau mengikuti kita. Jangan merasa sombong ya. Jangan merasa sombong, karena di akhir ayat ini Allah tahu siapa yang mendapatkan petunjuk ya. Sebelum kita beritahu orang, Allah sudah mengetahui, oh orangnya akan mengikuti kita nanti. Orangnya akan dapat petunjuk ya. Oleh karena itu, jangan ada di hati kita itu perasaan-perasaan sombong ketika kelihatannya dakwah kita itu sukses gitu ya. Nah, kemudian ini ada pengertian dan tujuan dakwah ya. Bisa dibaca? Depsi. Baca ya. Pengertian dan tujuan dakwah. Menurut etimologi, kata dakwah merupakan masdar dari kata kerja da'a yada'u yang berarti mendorong, panggilan, seruan, mengajak, mengundang, atau memohon. Nah, itu dia. Kemudian adapun menurut istilah, secara istilah di sini Quraisy Shihab mendefinisikan bahwa dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsafan ya, atau usaha mengubah sesuatu yang tidak baik kepada sesuatu yang lebih baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Adapun tujuan utama daripada dakwah ialah tiada lain. Tujuan dakwah adalah semua dibaca mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tersebut, dari ayat Quran surat An-Nahl, ini bisa kita simpulkan ada 3 metode dakwah ya, yang ditawarkan di Quran surat An-Nahl ayat 125 itu. Ayat pertama, metode dakwah apa namanya itu? Hikmah. Yang kedua apa? Yang ketiga?
Jadi setiap orang ketika berdakwah, model dakwah itu tidak bisa lepas daripada yang tiga itu. Silakan boleh kita memakai hikmah, mau'izah, hasanah, jadilun billati hasan. Ketika diperlukan, pakailah gitu ya. Tapi penting juga apa itu metode hikmah ya. Ini dia. Metode hikmah adalah perkataan yang kuat disertai dengan dalil yang menjelaskan kebenaran dan menghilangkan kesalahpahaman. Maksudnya adalah bisa jadi ya. Bisa jadi orang yang kita dakwahkan itu awalnya tidak mengetahui sesuatu ya. Nah, setelah kita mendakwahkan menjadi tahu dia. Oh, itu ternyata. Atau sebelumnya dia mengetahui tentang masalah tersebut. Anggaplah tentang masalah sholat misalnya. Tapi ternyata pengetahuannya itu salah. Atau ternyata dia sebelumnya salah paham tentang masalah itu. Nah, setelah didakwahkan tentunya dengan menggunakan dalil-dalil yang kuat. Nah, yang tadinya dia salah paham setelah mendengarkan dakwah dari seseorang, kesalahpahaman itu menjadi pemahaman yang benar dengan diungkapkan dengan disertai dengan dalil-dalil yang menjelaskan kebenaran tentang masalah tersebut gitu ya. Nah, kemudian ini metode mau'izah hasanah adalah uraian menyentuh hati ya, yang mengantar kepada kebaikan. Kemudian yang ketiga adalah metode jadilhum billati hiya ahsan. Berdebat atau di sini diartikan dengan diskusi ya, diskusi dengan memberikan bukti yang mematahkan alasan lawan dan menjadikannya tidak dapat bertahan, baik yang dipaparkan itu diterima oleh semua orang maupun hanya oleh mitra bicara. Nah, sampai di sini ada yang bisa menyimpulkan apa yang sudah diperhatikan dan didengar tadi? Saya minta salah satu dari beberapa peserta didik menyampaikan apa yang menjadi kesimpulan ya, atau isi kandungan daripada Quran surat An-Nahl ayat 125 ini. Siapa yang mau menyampaikan? Silakan. Jadi Quran surat An-Nahl ayat 125 ini memberikan kesimpulan bahwa ketika seseorang melakukan dakwah, dia harus memperhatikan situasi dan kondisi di mana dia melaksanakan dakwah tersebut. Jika orang itu seorang yang sangat ilmiah atau ilmuwan, maka dia akan menggunakan metode hikmah. Sedangkan ketika kita bertemu atau melakukan dakwah di masyarakat yang awam, maka kita melakukan metode dengan mau'izah hasanah. Dan jika kita seorang akademisi dan sering bergaul dengan orang-orang yang akademis dan sering melakukan seminar dan lain sebagainya, maka metode yang paling cocok untuk kita lakukan adalah jadilhum billati hiya ahsan, yaitu berdebat dengan memberikan bukti yang mematahkan alasan lawan diskusi. Ada yang tahu berdebat yang atau jadilhum billati hiya ahsan dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Kira-kira contoh yang berdebat yang baik itu seperti apa? Berdebat dengan yang terbaik. Seperti apa contohnya misalnya? Berdebat yang terbaik itu. Misalkan seseorang yang berdebat itu tidak perlu
atau termasuk juga berdebat dengan cara yang baik itu adalah kita menerima kebenaran dari siapapun yang mengucapkannya. Walaupun lawan diskusi kita itu yang walaupun kebenaran itu datang dari lawan diskusi kita, asalkan dia itu yang memang benar, kita terima. Itu bagian daripada jadil billati hiya ahsan, atau berdebat dengan cara yang terbaik. Jadi tidak mesti kita harus diikuti pendapat kita ya. Ya, terima kasih. Tinggal satu, coba bisa dijelaskan saya ketiga foto ini dengan materi Quran surat An-Nahl ayat 125. Bisa, Habibah? Nah, sambil dipegang nih kalender ya, foto ini. Di sini di depan. Atau bisa juga di sini, di atas saja. Di sini. Ya. Ya, dari ketiga foto ini kita bisa menyimpulkan dari foto yang pertama, beliau Tuan Guru Muda menggunakan metode yaitu dengan metode hikmah, karena beliau sering bergaul dengan ilmuwan atau cendekiawan. Nah, foto yang kedua, beliau menggunakan metode mau'izah hasanah, karena beliau sering bergaul dengan masyarakat awam ya. Masyarakat awam. Lalu yang ketiga, beliau menggunakan metode jadilhum billati ahsan, yaitu dengan melakukan diskusi-diskusi atau seminar yang memberikan bukti-bukti mematahkan alasan lawan untuk menyampaikan dakwahnya. Jadi yang ketiga ini biasanya menyampaikan dakwahnya itu melalui diskusi dan seminar gitu ya. Sehingga yang lebih cocok itu memakai metode jadilhum billati ahsan kalau dia mau berdakwah gitu ya. Tapi bukan berarti beliau yang Tuan Guru yang karismatik ini tidak bisa menyampaikan dakwah dengan cara hikmah ataupun jadilhum billati ahsan. Bisa, cuman metode yang sering dipakai untuk mengingatkan kita, oh ternyata ada tiga metode dalam Quran surat An-Nahl. Ingat aja foto ini gitu ya. Oh, hikmah itu yang foto nomor 1 ya. Yang mau'izah hasanah biasa dipakai oleh foto yang nomor 2 ya. Yang jadilhum billati ahsan kayaknya dipakai oleh foto yang nomor 3 ya. Ya, terima kasih. Silakan. Boleh kembali ya. Nah, itulah isi kandungan daripada Quran surat An-Nahl ayat 125. Adapun tambahan sedikit ini, ada kriteria dakwah yang sukses. Kapan dakwah itu dikatakan sukses? Apakah ketika sasaran dakwah itu tertawa, terbahak-bahak? Tidak. Tertawa, terbahak-bahak itu bukan jadi ukurannya. Yang jadi ukuran adalah baru dikatakan dakwah itu sukses apabila ada sesuatu yang baru melekat di benak sasaran dakwah. Boleh jadi yang melekat itu adalah sesuatu yang belum dia ketahui, atau dia tahu namun sebelumnya salah dipahami. Setelah mendengar dakwah, pemahaman menjadi benar. Ini dakwah sukses ini. Atau yang kemudian yang kedua, ada sesuatu yang terkesan di hati sasaran dakwah. Boleh jadi sebelumnya sasaran dakwah ini tidak mengetahui masalah itu ya. Akan tetapi setelah mendengarkan dakwah terkesan hatinya untuk mau melaksanakannya. Dia tahu bahwa sedekah itu adalah baik, tapi dia tidak pernah melakukannya. Setelah mendengar dakwah terkesan di hatinya. Iya. Sehingga mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa dua-duanya ini terjadi dalam satu dakwah, berarti dakwah itu sukses. Atau minimal salah satunya. Tapi kalau tidak ada salah satu daripada yang dua ini, nah ini dakwahnya bisa dikatakan tidak sukses ya.
Mungkin kita cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran kita ini bermanfaat. Marilah kita sama-sama menutup dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.